Senja di dermaga ikan kampung laut tidak berwarna kuning keemasan yang penuh harapan, melainkan sehamparan ungu pekat dan keruh, seperti bekas lebam di tubuh wanita yang membungkuk di bawah pikulan bambu. Di usianya yang baru 20-an, usia yang seharusnya menjadi bunga yang mekar, Ratih justru layu dalam aroma, amis ikan dan rasa asin keringat yang mengalir ke sudut matanya. Setiap langkah, telanjang kaki yang menginjak cangkang kerang tajam adalah satu kali tubuhnya, yang hamil 8 bulan bergetar hebat. Tapi rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan dinginnya jiwa yang telah mati sejak malam hujan saat ia dilemparkan ke dalam arus sungai yang deras. Ironisnya, wanita lusuh berambut acak-acakan ini, 8 bulan lalu masih seorang istri miliarder yang hidup dalam kemewahan. Sebuah tragedi mengerikan yang dirancang oleh orang-orang yang mengaku sedarah, telah mengubah pernikahan dongeng menjadi hukuman mati tanpa kata. Mengapa pria yang pernah bersumpah setia, membiarkan istrinya menjadi hantu di sebuah desa nelayan terpencil? Apakah kebenaran terkubur oleh kekuasaan, atau cinta memang hanya sebuah drama yang gemerlap? Hadirin sekalian, ada luka yang jika tidak diceritakan, hati akan membatu. Kisah hari ini bukan hanya tentang pengkhianatan atau kekayaan, melainkan tentang kekuatan luar biasa seorang ibu yang bangkit dari abu takdir. Jika Anda pernah merasa hidup buntu, dengarkan dan rasakanlah untuk melihat bahwa cahaya selalu menanti kita di ujung terowongan. Jangan lupa menekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan detail dramatis berikutnya. Tinggalkan komentar tentang perasaan Anda, karena setiap berbagi adalah penghiburan bagi hati yang terluka. Sekarang, mari kita melangkah ke dalam dunia yang penuh duka dan air mata dalam kisah ini. Cerita dimulai dari suatu sore yang terik ketika seorang miliarder tiba-tiba muncul di tengah pasar ikan yang amis. Berhadapan dengan istri yang ia kira telah membawa rahasia ke dasar sungai yang dalam. Di dalam sebuah vila megah yang terpencil di tepi sungai Ciliwung, keheningan tidak pernah berarti kedamaian. Bagi Ratih, keheningan itu seperti tekanan tak kasat mata yang pekat, membuat setiap napasnya terasa tertahan. Orang-orang sering berdecak kagum, mengatakan Ratih beruntung seperti mendapat durian runtuh, menikah dengan Bayu, seorang miliarder muda yang baik hati dan sukses. Tapi, keberuntungan itu, jika tidak ada bahu yang cukup kuat untuk melindunginya dari angin jahat yang datang dari keluarga sendiri, tak ubahnya sangkar emas, yang lantainya penuh pecahan kaca. Bayu mencintainya. Itulah satu-satunya kebenaran yang menjadi pegangan hidup Ratih. Cintanya bukan cinta yang pamer, melainkan cinta seorang pria yang telah kenyang asam garam kehidupan sehingga tahu menghargai jiwa yang murni. Ia rela meninggalkan rapat triliunan rupiah hanya karena mendengar kabar Ratih demam, atau dengan telaten mengupaskan udang untuknya di tengah pesta-pesta sosial yang ramai. Namun, Bayu membuat satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pria sukses. Ia percaya bahwa uang dan kebaikannya bisa menjinakkan rasa iri. Malam itu, ruang makan yang luas terasa lengang, hanya terdengar suara sinis Dewi, adik iparnya yang baru pulang dari luar negeri, dan denting sendok garpu di atas piring porselen. Mas Bayu, tas Hermes model baru yang aku pesan sudah datang belum? Ah, sudahlah. Pasti Mas sibuk memanjakan istri tercinta sampai lupa sama adiknya. Ini, cibir Dewi, matanya melirik Ratih dengan tatapan merendahkan. Ratih menunduk, tangannya meremas serbet makan di bawah meja. Ini adalah skenario yang biasa terjadi setiap hari. Bayu sedikit mengerutkan kening, suaranya dalam namun tetap lembut. Tas kamu akan tiba akhir pekan ini. Dan Ratih, dia itu kakak iparmu. Jaga sikapmu. Ibu Laras, Ibu Bayu, meletakkan gelas anggurnya dengan suara yang cukup untuk membuat orang terkejut. Ia tidak berteriak, hanya menggunakan nada datar namun tajam khas wanita berkuasa. Apa yang salah dari perkataan Dewi? Sejak Bayu menikah, rumah ini jadi tidak ada aturannya. Perempuan kok seharian hanya diam di kamar, tidak membantu karier suami, malah membuat saudara jadi renggang. Ratih merasa tenggorokannya tercekat. Ia sudah berusaha, sungguh berusaha. Ia belajar merangkai bunga ala bangsawan, belajar membedakan jenis-jenis anggur, bahkan belajar untuk diam saat dihina. Tapi di mata mereka, ia tetaplah gadis, miskin yang beruntung, pencuri perhatian dan harta yang seharusnya hanya menjadi milik keluarga mereka.
Hubungan Ratih dan Bayu seperti sebuah oasis indah yang dikelilingi badai pasir. Setiap malam, di ruang pribadi mereka, Bayu akan memeluknya dan membisikkan kata, "Maaf." Ia berkata, beri ia waktu untuk meyakinkan ibunya, bahwa ibunya hanyalah orang tua kolot yang sulit menerima perubahan. Ratih menyandarkan kepalanya di dada Bayu, mendengarkan detak jantung pria yang ia cintai, bertanya-tanya dalam hati, berapa banyak cinta yang dibutuhkan untuk menutupi luka yang terus menganga setiap hari? Rasa iri Ibu Laras dan Dewi bukan sekadar prasangka kelas sosial. Itu adalah sejenis virus yang tumbuh dari rasa memiliki. Mereka takut pada Ratih, takut kelembutannya akan melemahkan tekad Bayu. Takut Ratih akan memberinya seorang pewaris. Dan secara otomatis memiliki sebagian besar kekayaan yang selama ini mereka kuasai. Beberapa hari kemudian, Bayu harus pergi ke Singapura untuk sebuah kontrak penting. Sebelum berangkat, ia mencium kening Ratih dan berpesan, "Baik-baik di rumah ya, kalau ada apa-apa telepon aku langsung. Aku akan cepat pulang." Itu adalah pagi terakhir Ratih melihatnya tersenyum dengan tulus. Begitu mobil Bayu menghilang di balik gerbang, suasana rumah langsung berubah. Ibu Laras tidak lagi berpura-pura sopan. Ia duduk di kursi besar di ruang tamu, menatap Ratih seolah melihat benda asing yang jatuh ke rumahnya. "Kau pikir kau bisa menahannya berapa lama?" tanya Ibu Laras dingin. Laki-laki itu awalnya memang dijunjung tinggi. Tapi seperti burung liar, cepat atau lambat dia akan bosan dengan sangkar sempit ini. Apalagi kau tidak punya apa-apa selain wajah polos yang membosankan itu. Dewi, yang berdiri di sampingnya sambil mengikir kuku, menimpali. "Ibu benar. Mas Bayu pantas mendapatkan wanita yang bisa berdiri bersamanya di puncak, bukan seseorang yang hanya bisa bersembunyi di dapur dan bersandiwara." "Melihatmu, aku jadi kasihan pada Mas Bayu." Ratih tidak menjawab. Ia diam-diam naik ke lantai atas dan menutup pintu kamar. Ia tidak mau menangis, karena ia tahu air mata di rumah ini adalah hal yang paling tidak berharga. Ia mencari pelarian pada buku dan musik. Tapi ia tidak tahu bahwa di lantai bawah, sebuah rencana jahat telah mulai dirancang. Dalam kegelapan kamar-kamar mewah, hati manusia terkadang lebih kotor dari lumpur hitam. Dewi berbisik pada ibunya tentang sebuah rencana untuk membebaskan kakaknya. Sebuah rencana di mana Ratih tidak hanya akan diusir, tapi harus lenyap dalam kehinaan agar Bayu tidak akan pernah mau mencari atau merindukannya lagi. Selama Bayu pergi, Ratih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para pelayan tiba-tiba menatapnya dengan aneh, bahkan ada sedikit rasa kasihan. Dewi tiba-tiba menjadi ramah secara tidak wajar, menawarinya teh dan menanyakan kabarnya. Perubahan mendadak itu membuat Ratih merinding. Nalurinya mengatakan, ini adalah ketenangan sebelum badai besar. Sore itu, langit Jakarta menumpahkan hujan deras, suara guntur menggelegar, seolah menandakan sebuah kehancuran yang tak terhindarkan. Dewi masuk ke kamar, Ratih dengan sebuah ponsel di tangan. "Mbak Ratih, ada yang mengirim ini untukmu." Aku tidak sengaja membukanya dan melihat. Dewi sengaja menggantungkan kalimatnya, berpura-pura kaget. Di layar, tampak foto-foto yang diedit dengan lihai, memperlihatkan Ratih sedang bermesraan dengan seorang pria tak dikenal di sebuah hotel. Ratih terkejut, ponsel itu jatuh ke lantai. Belum sempat ia sadar, Ibu Laras sudah muncul di ambang pintu, wajahnya mengeras karena marah. "Jadi begini caramu membalas kepercayaan anakku? Dasar perempuan jalang." "Tidak, Bu. Itu tidak benar. Saya tidak kenal orang ini. Saya tidak pernah pergi kemanapun." Ratih gemetar. Buktinya sudah jelas begini masih menyangkal. Ibu Laras melemparkan setumpuk foto lain ke wajah Ratih. "Bayu sedang di seberang sana. Kalau dia lihat ini, kau pikir dia akan membiarkanmu hidup tenang? Keluarga kami tidak bisa menampung orang sepertimu." Sakit kepala yang hebat membuat Ratih tidak bisa berdiri tegak. Ia merasa sebuah jebakan sedang menutup rapat. Dewi mendekat, berbisik di telinganya, suaranya seperti desisan ular. "Sebaiknya, kau pergi sendiri sebelum Mas Bayu pulang dan membuat semuanya lebih buruk. Kalau kau masih mau menjaga sedikit harga diri keluargamu di kampung, pergilah. Malam ini juga." Rasa takut merayap ke setiap sel tubuhnya. Ratih tidak takut mati, ia hanya
takut melihat tatapan kecewa dan hina dari pria yang paling ia cintai. Ia takut, dalam kemarahannya, Bayu akan mempercayai kebohongan ini. Dan ia juga takut akan nyawanya sendiri melihat tatapan membunuh dari kedua wanita di hadapannya. Di dalam kamar yang gelap, Ratih buru-buru memasukkan beberapa helai pakaian sederhana ke dalam tas kecil. Ia tidak membawa perhiasan atau uang pemberian Bayu. Ia ingin pergi sejauh mungkin dari tempat di mana kemewahan dibangun di atas kekejaman. Saat ia sampai di gerbang, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Dewi berkata itu, mobil yang akan mengantarnya ke terminal untuk pulang kampung. Tapi jantung Ratih berdebar kencang, seolah memberi peringatan. Mobil itu melaju menembus tirai hujan. Ratih menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap villa yang pernah menjadi mimpinya dan kini menjadi mimpi buruknya. Ia tidak sadar bahwa sopir di depan membawanya ke arah yang sama sekali berbeda. Dan yang menantinya di depan bukanlah jalan pulang, melainkan sebuah jurang yang tidak pernah ia bayangkan. Hujan semakin deras, menghapus semua jejak seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Di dalam mobil yang gelap, Ratih memeluk perutnya, merasakan nyeri samar. Ia belum tahu bahwa benih kehidupan kecil yang tumbuh di dalam rahimnya adalah satu-satunya tali yang tersisa yang menghubungkannya dengan kehidupan yang hilang dan juga satu-satunya sumber kekuatan untuk melewati badai yang akan datang. Mobil itu melaju menembus hujan deras di Jakarta. Suara wiper yang bergerak cepat di kaca depan terdengar kering, seperti hitungan mundur takdir. Ratih duduk di kursi belakang, kedua tangannya saling bertaut erat hingga memutih. Rasa takut bukan lagi sekadar perasaan samar, ia telah menjadi rasa sakit yang mencekik di dadanya. Ia melihat keluar jendela, lampu-lampu jalan yang kabur, melintas seperti kepingan kenangan yang hancur. Sopir itu diam membisu. Bahunya yang lebar, lehernya yang tebal, dan bau rokok murah yang menyengat mengalahkan aroma parfum mobil. Ratih sadar jalan ini tidak menuju ke terminal seperti yang dikatakan Dewi. Di depan hanyalah kegelapan pinggiran kota, di mana lampu-lampu jalan semakin jarang dan akhirnya lenyap. "Pak, sepertinya salah jalan. Ini bukan jalan ke terminal," kata Ratih pelan. Suaranya bergetar namun mencoba tetap tenang. Sopir itu tidak menjawab, hanya meliriknya melalui kaca spion. Tatapannya, dingin, tanpa emosi, membuat punggung Ratih merinding. Ia mencoba membuka pintu mobil, tapi terdengar bunyi klik. Sopir itu telah mengunci semua pintu. Saat itulah Ratih sadar ia tidak sedang diantar pergi dengan hormat, melainkan sedang digiring menuju sebuah hukuman tanpa nama. Mobil itu berbelok ke jalan setapak berlumpur, di kedua sisinya hanya ada semak, belukar dan rawa-rawa. Suara ban yang berdecit di atas kerikil terdengar, mengerikan. Ketika mobil berhenti di sebuah tanah lapang dekat tepi sungai, sopir itu turun dan dengan kasar menarik Ratih keluar. "Lepaskan saya. Kalian mau apa?" teriak Ratih. Tapi teriakannya ditelan oleh deru hujan. Dari semak-semak, dua pria lain muncul. Satu memegang ponsel yang menyala, satu lagi memegang seutas tali. Di bawah cahaya redup layar ponsel, Ratih melihat wajah si sopir, orang yang disewa Dewi dan Ibu Laras. Pria itu meludah dan berkata dengan suara serak, "Jangan salahkan kami, Nona. Salahkan dirimu sendiri karena telah menyentuh sesuatu yang bukan milikmu. Bos, kami bilang, wanita sepertimu lenyap dari dunia ini adalah cara terbaik untuk menjaga nama baik keluarga mereka." Hati Ratih mencelos. Ternyata mereka tidak hanya ingin mengusirnya, mereka ingin melenyapkannya. Kekejaman hati manusia melampaui apapun yang pernah ia bayangkan dari film atau buku. Di ambang kematian, naluri bertahan hidup Ratih bangkit. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, ia tiba-tiba teringat rasa nyeri di perutnya tadi. Sebuah firasat suci memberitahunya ada sesosok kehidupan yang butuh ia lindungi. "Uang, berapa yang kalian mau?" Ratih mencoba mengulur waktu. "Suami saya sangat kaya. Kalau kalian lepaskan saya akan berikan lebih banyak." "Hah, Nona terlalu naif. Suamimu mungkin sedang bersenang-senang di Singapura, dan teleponnya sudah kami urus. Lagi pula, bisnis harus profesional. Kami sudah terima uang dari bos, jadi pekerjaan harus selesai." Pria bertali itu mendekat dengan senyum sinis. Tepat saat ia hendak menjambak rambut Ratih, Ratih mengerahkan seluruh tenaganya,
menendang selangkangan pria itu lalu lari ke arah sungai. Ia berlari, sekuat tenaga, kakinya yang telanjang menginjak duri dan pecahan beling, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Di belakangnya, terdengar umpatan dan derap langkah. Kaki yang mengejar. Tepi sungai ada di depan mata, airnya meluap karena hujan deras dari hulu. Ratih tidak punya jalan lain. Ia berdiri di antara hidup dan mati. Di satu sisi adalah iblis-iblis yang menyeringai, di sisi lain adalah arus yang ganas. Bayangan Bayu terlintas di benaknya. Tatapan hangatnya. Janjinya untuk cepat pulang. Tapi kemudian, bayangan Ibu Laras dan Dewi muncul seperti hantu, mencekik semua harapan. Ia tahu jika ia tertangkap lagi, ia tidak akan punya kesempatan untuk melihat matahari. Berhenti, sialan. Ratih memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu melompat ke dalam sungai yang dingin membeku. Dingin yang tiba-tiba membuat paru-parunya kejang, air masuk ke telinga dan hidungnya. Ia terombang-ambing di tengah pusaran air, tubuh mungilnya terlempar-lempar seperti daun kering. Para pria di tepi sungai hanya melihat sejenak. Dengan arus begini, kalau tidak, mati juga jadi hantu, kata salah satunya. Ayo pergi. Hujan deras begini akan menghapus semua jejak. Ratih tidak tahu berapa lama ia terbawa arus. Kelelahan dan dingin membuat kesadarannya perlahan memudar. Tapi setiap kali matanya hendak terpejam, kehangatan aneh dari dalam perutnya terasa seperti sengatan listrik, membangunkannya. Anakku, harus hidup. Pikiran itu menjadi pelampung tak kasat mata yang membantunya berpegangan pada sebatang kayu lapuk. Ketika fajar mulai menyingsing, Ratih mendapati dirinya terdampar di antara semak bakau di pesisir. Tubuhnya remuk. Pakaiannya sobek, lumpur menempel di mana-mana. Ia merangkak ke pasir kering, setiap gerakan terasa menyakitkan. Ratih terbaring di sana, menatap langit yang asing. Ia selamat, tapi harga yang harus dibayar adalah hancurnya kepercayaan pada manusia. Ia tahu ia tidak bisa kembali. Skenario Ibu Laras dan Dewi terlalu sempurna. Mereka telah mengubahnya menjadi seorang pengkhianat di mata Bayu. Jika ia kembali, mereka akan mencari cara lain untuk menghabisinya. Rasa takut bahwa Bayu akan mempercayai bukti palsu itu lebih menyakitkan daripada diculik. Ia lebih baik Bayu mengira ia kabur daripada melihatnya dalam keadaan hina. Ratih berjalan terseok-seok di sepanjang pantai yang sepi. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya tahu ia harus menjauh dari Jakarta, menjauh dari keluarga. Itu. Ia menatap tangannya yang gemetar lalu menyentuh perutnya. Kekosongan di jiwanya tiba-tiba terisi oleh tekad yang membaja. Ia akan hidup, tapi bukan sebagai Ratih yang dulu, wanita lemah yang bergantung pada cinta suaminya. Ia akan hidup sebagai hantu, orang asing di tengah dunia ini, untuk melindungi benih kehidupan di dalam rahimnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat atap-atap rumah sederhana, mendengar debur ombak, dan mencium bau ikan khas sebuah desa nelayan. Itu adalah dunia yang berbeda, terpisah dari kemewahan yang pernah ia kenal. Ratih berhenti di depan sebuah apotek kecil di pinggir jalan, mengumpulkan sisa tenaga untuk membeli alat tes kehamilan. Hasilnya 2 garis merah, seperti sebuah titik akhir bagi kehidupan lamanya dan pembuka babak baru yang kelam namun penuh harga diri. Ia melihat bayangannya di cermin pecah di apotek, wajahnya tirus, matanya cekung, tapi menyiratkan keteguhan. Ia mengambil gunting kecil di meja dan tanpa ragu memotong rambut panjangnya yang dulu sangat disukai Bayu. Helaian rambut yang jatuh ke lantai, bagaikan ikatan terakhir yang putus. Ratih melangkah keluar, berbaur dengan orang-orang yang pergi ke pasar pagi di desa nelayan. Tidak ada yang mengenalinya sebagai istri seorang miliarder. Ia kini hanyalah seorang wanita terlantar, tanpa uang sepeser pun, yang mencoba bertahan hidup dari sekeranjang ikan. Di dermaga, rasa lapar mulai menyiksanya. Ia butuh pekerjaan, butuh makanan, dan butuh tempat bersembunyi saat perutnya semakin membesar. Desa nelayan kampung laut menyambut Ratih dengan bau pekat garam, ikan segar, dan keringat para pekerja. Di sini, matahari tidak lembut. Sinarnya membakar, seolah ingin menelanjangi semua kelemahan. Ratih berdiri di depan gerbang pasar. Ikan, kakinya yang telanjang berdarah karena cangkang kerang. Melihat orang-orang yang sibuk, tidak ada yang peduli pada kemunculan seorang wanita berantakan. Di sini,
Eksistensi diukur dengan tenaga, bukan identitas. Ia mampir ke warung teh seorang nenek tua berwajah keriput, meletakkan beberapa koin terakhirnya di atas meja. "Nek, boleh minta segelas teh?" "Dan apakah nenek tahu di mana ada yang butuh pekerja?" Nenek itu memandangi Ratih, tatapan tajamnya menyapu tangan Ratih yang masih halus, lalu berhenti di perutnya yang sedikit membuncit. Ia menghela napas dan mendorong secangkir teh panas ke arahnya. "Kerja apa saja? Melihat penampilanmu, sepertinya kamu dari keluarga baik-baik yang sedang sial. Di sini hanya ada pekerjaan kuli angkut ikan, berat sekali. Laki-laki saja tidak kuat, apalagi perempuan hamil." Ratih menenggak tehnya. Ia menatap lurus ke mata nenek itu, suaranya mantap. "Saya bisa, Nek. Asal ada nasi untuk dimakan dan tempat untuk tidur." Nenek itu menunjuk ke arah kapal-kapal yang baru merapat, di mana keranjang-keranjang ikan sedang diangkut ke darat. "Coba ke tempat Pak Surodi. Sana. Sedang musim ikan tongkol, mereka butuh kuli. Tapi kuperingatkan Pak Suro. Itu galak. Kalau kerja tidak benar, langsung diusir." Ratih berjalan ke dermaga. Pria-pria bertelanjang dada dengan kulit legam sedang berteriak-teriak memindahkan ikan. Ia mendekati seorang pria parubaya dengan bekas luka di pipi yang sedang memegang buku catatan. "Itulah Pak Suro." "Pak, saya mau kerja." Pak Suro mendongak, memandang Ratih dari atas ke bawah, lalu tertawa sinis. "Kamu bercanda? Badanmu kurus begitu, baru angkat satu putaran sudah patah pinggang. Pergi sana, ini bukan tempat amal." Ratih tidak mundur. Ia maju dan mencoba mengangkat pikulan dengan dua keranjang ikan yang berat. Beban yang tiba-tiba itu membuat kakinya goyah, bahunya berderak, tapi ia mengertakkan gigi dan berhasil berdiri tegak. Matanya memancarkan keteguhan yang membuat Pak Suro tertegun sejenak. "Saya bisa, Pak. Coba saja saya pagi ini. Kalau tidak bagus, tidak usah dibayar." Pak Suro meludah dan melambaikan tangan. "Terserah. Kalau mau mati silakan. Tapi, kalau jatuh, jangan salahkan aku." Maka, kehidupan wanita yang pernah menjadi istri miliarder itu resmi berbelok ke jalan yang kejam. Setiap langkah di atas pasir dengan pikulan berat adalah siksaan. Bambu kasar itu mengiris bahunya yang dulu hanya terbiasa dengan kain sutra, darah merembes membasahi bajunya. Bau amis ikan di bawah terik matahari memicu mualnya. Ia ingin muntah, tapi perutnya kosong. Setiap kali hampir jatuh, Ratih akan menyentuh perutnya. "Nak, bertahan ya. Kita harus hidup," bisiknya seperti doa. Makhluk kecil itu, meski belum jelas bentuknya, menjadi satu-satunya sumber energi baginya. Siang hari, saat kapal terakhir berangkat, Ratih terduduk di tumpukan jaring, tangannya gemetar karena lecet. Pak Suro datang dan melemparkan beberapa lembar uang lusuh berbau ikan di hadapannya. "Kau lebih kuat dari dugaanku. Ambil ini, buat makan. Nanti malam ada kapal datang lagi, kalau mau kerja, datang saja." Ratih mengambil uang itu, air matanya tumpah. Itulah uang pertama yang ia hasilkan dengan kerja kerasnya sendiri. Bukan hadiah, bukan perlindungan dari Bayu. Perasaan terhina sekaligus bangga membuatnya sesak. Ia membeli sebungkus nasi dan bertanya pada nenek penjual teh tentang tempat tinggal. Nenek itu, yang bernama Mbah Tarni, menatapnya iba lalu membawanya ke sebuah gubuk daun di belakang rumahnya yang biasa dipakai untuk menyimpan jaring. "Rusak. Tinggal di sini saja sementara. Rumahku juga miskin. Hanya ada balai-balai bambu dan kendi air. Malam-malam kunci pintunya." Gubuk itu sempit, celah di dindingnya menganga. Tapi bagi Ratih, ini adalah istana yang paling damai. Ia merebahkan diri, tulang-tulangnya terasa lepas. Malam di desa nelayan tidak sunyi. Debur ombak terdengar seperti jeritan massa. Lalu, Ratih memejamkan mata, dan bayangan Bayu kembali muncul. Ia ingat cara Bayu menghangatkan tangannya, ingat aroma parfum di jasnya. Pasti sekarang dia sudah pulang. Apa dia akan melihat kamar yang kosong? Melihat foto-foto palsu itu, apa dia akan percaya? Apa dia akan mencariku, atau dia sedang duduk di ruang kerjanya, mengutuk pengkhianatanku? Sakit di hatinya lebih parah dari sakit fisiknya. Ia menangis tertahan. Ia benci Ibu Laras dan Dewi, tapi ia juga marah pada dirinya sendiri karena terlalu lemah.
Terlalu percaya pada kebahagiaan yang rapuh. Bayu, aku tidak mengkhianatimu, bisiknya ke dalam kegelapan. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku harus melindungi anak kita dari kerabatmu yang berwajah iblis. Keesokan paginya, saat sirene kapal berbunyi, Ratih sudah bangun. Rasa sakit di bahu dan punggungnya membuatnya meringis, tapi ia tetap bangkit. Ia menyiram wajahnya dengan air dingin. Ia melilitkan kain tebal di bahunya untuk mengurangi gesekan. Penduduk desa mulai memperhatikan wanita asing ini. Mereka memanggilnya si pengangkut ikan yang pendiam. Ia tidak bicara pada siapapun, hanya bekerja seperti mesin. Keteguhan dan daya tahannya membuat para pria yang biasanya suka menggoda wanita menjadi segan. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya, bukan kepasrahan orang miskin, melainkan ketegaran seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Suatu hari, saat sedang berjalan di jembatan kayu, Ratih merasa pusing. Perutnya, yang membuncit terasa sakit. Ia oleng dan nyaris jatuh ke laut. Sebuah tangan kasar penuh sisik ikan menahan pikulannya dan menopang tubuhnya. Istirahat sana. Mau mati dua-duanya, hah? Bentak Pak Suro, tapi kali ini ada sedikit nada khawatir dalam suaranya. Ratih bersandar di tiang kayu, terengah-engah. Ia menatap perutnya, lalu ke laut. Lepas. Ombak terus menghantam pantai, tak peduli pada nasib sebutir pasir. Sepertinya, ia sadar. Di tempat yang kejam ini, jika ia tidak menyayangi dirinya sendiri, tidak akan ada yang melakukannya. Tapi justru dalam kekejaman itu, ia menemukan sisi lain dari dirinya, seorang wanita baja yang perlahan terbentuk dari abu pernikahan miliaran rupiah. Bulan ke-8 kehamilan datang seperti batu besar yang menimpa tubuh Ratih, yang sudah kelelahan. Perutnya yang dulu hanya sedikit membuncit kini sudah sangat besar, membuat setiap langkah di atas pasir menjadi perjuangan melawan gravitasi. Kampung laut memasuki musim angin barat. Angin kencang yang bertiup membawa rasa asin yang menempel di kulitnya yang sudah menghitam. Ratih tidak bisa lagi memikul ikan. Pak Suro, meskipun kasar, tidak tega melihat seorang wanita hamil tua membungkuk di bawah pikulan. Ia memberi Ratih pekerjaan, memilah ikan di lantai semen. Pekerjaan ini lebih ringan, tapi sebagai gantinya, tangannya harus terendam air es dan lendir ikan selama 10 jam setiap hari. Jari-jari yang dulu dirawat Bayu dengan krim mahal dari Perancis, kini penuh goresan dan berbau amis yang tak hilang. Nih, makan bubur sedikit. Kalau menghirup bau ikan terus, nanti bayimu lahir malah minta makan terasi, bukan susu, kata Mbah Tarni sambil meletakkan semangkuk bubur putih dengan ikan teri. Ratih mendongak, tersenyum tipis. Wajahnya kini telah kehilangan semua jejak kemewahan, hanya menyisakan kekasaran seorang wanita pesisir. Ia tidak lagi bercermin. Karena cermin pecah di gubuknya hanya menunjukkan orang asing dengan rambut pendek terbakar matahari. Tapi di matanya, kepanikan 8 bulan lalu telah digantikan oleh cahaya yang tajam dan mantap. 8 bulan ini adalah sebuah transformasi yang menyakitkan. Ratih belajar bahwa cinta bisa memelihara jiwa, tapi kesulitanlah yang menempa karakter. Ia teringat pesta-pesta makan malam mewah di Jakarta, di mana orang bersulang untuk proyek jutaan dolar, dan merasa itu semua seperti kehidupan di masa lalu. Di sini, semangkuk bubur dari Mbah Tarni atau anggukan kepala dari Pak Suro lebih berharga dari sumpah setia manapun. Terkadang di malam hari, tendangan kuat bayinya membangunkannya. Ia akan duduk sendirian di antara dinding anyaman yang berdesir, tangannya yang kasar mengelus, perutnya yang membesar. Itulah satu-satunya penghubungnya dengan dunia lama, dengan Bayu. Ia bertanya-tanya apa yang sedang Bayu lakukan. Apa dia sudah melupakannya? Atau sudah punya wanita lain yang lebih pantas menurut ibunya? Rasa sakit di hatinya terkadang lebih hebat dari kontraksi, tapi Ratih belajar menahannya. Ia tidak mengizinkan dirinya lemah. Kelemahan di desa ini berarti kematian. Penduduk desa perlahan terbiasa dengan sosok Ratih si perut buncit yang pendiam di dermaga. Mereka tidak lagi penasaran. Di sini, semua orang punya luka. Mereka bersimpati pada harga dirinya. Ia tidak pernah meminta-minta, tidak mengeluh. Suatu kali, seorang pria mabuk mencoba menggodanya saat ia pulang kerja. Ratih tanpa ragu mengacungkan pisau pembersih ikan, matanya yang dingin membuat pria itu mundur.
Sejak saat itu, kebaikan penduduk desa padanya tumbuh, diam-diam namun konsisten. Ratih, sudah mau melahirkan. Apa kamu tidak mau memberitahu ayah anak ini? Tanya Mbah Tarni saat mereka menambal jaring di bawah pohon ketapang. Ratih berhenti, jarum di tangannya membeku. Ayahnya sudah meninggal, Mbah. Meninggal di dalam hatiku. Mbah Tarni menghela napas dan tidak bertanya lagi. Orang tua di pesisir paham, ada kebenaran yang lebih menakutkan dari kematian. Hari-hari ini, kesehatan Ratih menurun drastis. Kakinya bengkak, bahkan duduk. Memilah ikan saja membuatnya sesak napas. Tapi ia tetap bekerja sampai hari terakhir. Ia butuh uang untuk persiapan melahirkan, butuh sedikit modal untuk anaknya nanti. Ia tidak mau anaknya lahir dalam kemiskinan total. Setiap malam, Ratih akan mencatat di buku kecil. Bukan buku harian cinta, melainkan buku perencanaan bertahan hidup. Ia menghitung setiap rupiah yang ia dapatkan untuk ditabung demi anaknya. Semakin dekat hari persalinan, ketakutan akan penculikan 8 bulan lalu, terkadang kembali dalam mimpi buruknya. Ia masih ingat dinginnya sungai, tatapan, jahat Ibu Laras dan Dewi. Ia takut mereka menemukannya, takut mereka akan merebut bayinya. Karena itu, ia hidup semakin tertutup, menjauhi semua media, tidak pernah menggunakan ponsel pintar, tidak pernah meninggalkan jejak massa. Lalu, suatu sore, saat matahari keemasan menyinari laut yang tenang, Ratih merasakan sakit yang aneh. Bukan seperti kontraksi biasa, tapi sakit yang tumpul namun dalam, mulai dari pinggang lalu menjalar ke depan. Ia mengertakkan gigi, tangannya mencengkeram tepi wadah ikan. Pak Suro. Sepertinya saya tidak bisa lanjut lagi, katanya. Terengah-engah. Pak Suro melihat wajahnya, buru-buru membuang rokoknya. Biar kupanggil Mbah Tarni. Kamu pulang saja ke gubuk, istirahat. Jangan dipaksa. Ratih berjalan terseok-seok menuju gubuknya. Ia menatap laut, di mana kapal-kapal asing mulai terlihat di cakrawala. Ia tidak tahu bahwa di antara rombongan yang akan datang untuk survei proyek resor miliaran rupiah itu, ada seorang pria yang masih membawa kekosongan di hatinya. Dan takdir sedang menarik dua garis sejajar itu ke satu titik pertemuan. Rasa sakit semakin sering datang. Ratih berbaring di balai-balai bambu, tangannya mencengkeram erat sisi ranjang. Sendirian dalam kesakitan, tapi hatinya dipenuhi penantian. Anak ini, hadiah dari pernikahan yang hancur, akan segera menghadapi dunia bersamanya. Entah dunia itu berbau amis ikan atau asin, garam, ia akan melindunginya dengan segenap jiwa raga. Di pusat kota Jakarta, di ruang kerja di puncak gedung pencakar langit, Bayu duduk terpaku di depan jendela kaca. Kota di bawahnya berkilauan seperti papan catur berlian, tapi di matanya hanyalah hamparan kelabu tanpa arti. 8 bulan, bagi investor, adalah waktu yang cukup untuk membalikan perekonomian. Tapi bagi Bayu, 8 bulan ini hanyalah rentetan hari-hari panjang yang penuh siksaan dan pertanyaan tanpa jawaban. Ruangan ini dulu penuh dengan kehangatan Ratih. Ia sering duduk di kursi itu, dengan sabar menunggunya menyelesaikan laporan. Di tangannya selalu ada secangkir teh kamomil hangat. Kini yang tersisa hanyalah bau pengharum ruangan, dan keheningan yang begitu pekat hingga suara detak jam tangannya terdengar. Jelas, Bayu mengambil foto di atas mejanya, satu-satunya foto yang tidak ia buang. Di foto itu Ratih tersenyum, matanya jernih seperti danau musim gugur. Ia mengelus, wajah Ratih di balik kaca, hatinya perih. Seorang miliarder bisa membeli sebuah pulau, tapi tidak bisa membeli sebuah kebenaran. Semua bukti yang diberikan ibu dan adiknya malam itu begitu sempurna hingga mengerikan. Foto-foto candid, rekaman suara yang terputus-putus, dan hilangnya Ratih secara tiba-tiba dengan tas kosong. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ia telah mengkhianatinya demi pria lain. Kenapa kau tidak menjelaskan? Kenapa kau memilih pergi? Gumam Bayu. Harga dirinya membuatnya tidak langsung mencari Ratih di minggu-minggu pertama. Ia marah, ia merasa dihina. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, bekerja 20 jam sehari agar tidak memikirkannya. Tapi kemarahan itu berlalu, menyisakan kekosongan. Hatinya, setelah tenang, mulai menolak bukti-bukti itu. Ratih yang ia kenal bukan orang seperti itu. Ia terlalu lembut, terlalu pemalu untuk
merancang pelarian yang begitu rapi. Perlahan, Bayu mulai memperhatikan detail-detail kecil. Sikap Dewi yang terlalu gembira setiap kali menyebut nama Ratih, atau cara ibunya menghindar saat ia bertanya tentang barang-barang Ratih. Keraguan mulai tumbuh. Ia diam-diam menyewa detektif swasta, tanpa melalui orang keluarganya. Tapi hasilnya nol besar. Semua jejak Ratih seolah dihapus oleh tangan yang berkuasa sejak ia melangkah keluar dari gerbang vila. Pintu ruang kerja terbuka. Dewi masuk dengan gaun mewah dan senyum cerah. "Mas, malam ini ibu suruh pulang cepat. Ada om hartawan dari perusahaan properti datang. Katanya bawa putrinya yang baru lulus dari Amerika." Bayu tidak menoleh, suaranya dingin. "Bilang ibu aku sibuk. Dan lain kali jangan masuk ruanganku tanpa mengetuk." Senyum Dewi membeku. "Mas masih memikirkan perempuan itu? Dia sudah kabur dengan selingkuhannya, mempermalukan keluarga kita. Sadarlah, Mas." Bayu melompat berdiri, matanya menyala menatap adiknya. "Kalau aku temukan ada orang di rumah ini yang terlibat dalam hilangnya dia, aku tidak akan pandang bulu. Dewi, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan dengan tas-tas kakak iparmu." Wajah Dewi sedikit pucat, tapi ia cepat-cepat kembali tenang. "Aku tidak melakukan apa-apa. Dia pergi, jadi aku bersihkan saja barang-barangnya." Ia berbalik pergi, tapi hatinya mulai cemas. Bayu terduduk, memegangi kepalanya. Ia merasa seperti raksasa berkaki tanah. Lihat, ia bisa melindungi sebuah kerajaan bisnis, tapi membiarkan wanita yang paling ia cintai jatuh ke jurang di bawah kakinya. Penyesalan menggerogotinya. Setiap malam, telepon di meja bergetar. Asistennya melapor, "Pak, proyek resor ekowisata di pesisir selatan sudah selesai survei tahap pertama. Besok pagi tim akan berangkat ke sebuah desa nelayan kecil bernama Kampung Laut untuk menentukan lokasi logistik. Apakah Bapak mau ikut?" Jadwal ini sebelumnya sudah ia tandai sebagai prioritas. Bayu hendak menolak, ia tidak punya semangat untuk proyek baru. Tapi nama Kampung Laut tiba-tiba terasa aneh. Itu adalah daerah terpencil yang 8 bulan lalu pernah ia janjikan akan ia ajak Ratih berlibur. "Siapkan mobil. Besok pagi saya ikut." Malam itu, Bayu bermimpi tentang Ratih. Ia berdiri di pantai berpasir putih, angin laut meniup rambut panjangnya. Ia menatap Bayu dengan sedih, lalu perlahan menghilang menjadi buih ombak. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, entah Ratih benar-benar mengkhianatinya atau tidak, ia harus menemukannya. Untuk mendengar penjelasan, atau untuk menebus kesalahan yang bahkan belum ia ketahui. Keesokan paginya, iring-iringan mobil mewah meninggalkan kota menuju laut. Bayu menatap keluar, gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh barisan pohon, kelapa dan ladang garam. Ia sengaja tidak memberitahu ibu dan adiknya. Semakin dekat ke laut, perasaan Bayu semakin gelisah. Ia menurunkan kaca jendela, membiarkan angin asin masuk. Bau laut, bau kebebasan, dan juga kekerasan. Di dalam hatinya, secercah harapan muncul. Di tempat terpencil seperti ini, apakah ada ruang untuk sebuah awal yang baru? Mobil SUV khusus mulai memasuki jalan setapak berlumpur menuju Kampung Laut. Bayu melihat gubuk-gubuk reot, para nelayan berkulit legam. Hatinya tiba-tiba terasa iba. Dunia mereka dan dunianya hanya terpisah beberapa jam perjalanan, tapi seperti dua planet yang berbeda. Rombongan berhenti di depan sebuah gudang ikan terbesar, milik Pak Suro. Keriuhan pasar, suara tawar-menawar, dan debur ombak menciptakan simfoni yang kacau. Bayu turun dari mobil, setelan mahalnya dan sepatu kulitnya membuatnya tampak aneh di tengah kerumunan yang berbau amis. Ia berjalan perlahan ke arah dermaga, matanya menyapu sekeliling. Para wanita, kurus dengan bahu membungkuk, wajah-wajah letih di bawah topi keping. Bayu berhenti di samping sebuah tiang kayu, jarinya tanpa sadar memutar cincin kawin yang masih ia kenakan. Tepat saat itu, dari belakang gudang ikan, sesosok wanita berjalan, terhuyung-huyung. Ia kurus, mengenakan baju kurung lusuh berwarna abu-abu penuh. Sisik ikan, rambutnya pendek acak-acakan. Tapi yang membuat Bayu membeku, bukanlah penampilannya yang menyedihkan, melainkan perutnya yang buncit. Ia sedang membawa sebuah nampan kecil berisi ikan, langkahnya berat dan susah
payah. Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Cara berjalan itu, caranya sedikit, memiringkan tubuh saat lelah. Sekalipun berubah, itu masih terekam jelas di otaknya selama bertahun-tahun. Jarak di antara mereka hanya sekitar 10 meter. Angin laut tiba-tiba bertiup, kencang, menerbangkan topi keping wanita itu ke belakang. Bayu menahan napas. Waktu seolah berhenti. Dunia di sekitarnya lenyap, hanya menyisakan wajah tirus, bibir pecah-pecah, dan mata yang menyimpan samudra kesedihan dari wanita pengangkut ikan itu. Matahari bulan Maret di pesisir selatan tidak hanya terik, ia juga membawa rasa asin yang meresap ke pori-pori, membuat bibir Ratih yang pecah-pecah semakin perih. Ia mencoba menahan napas, kedua tangannya mencengkeram erat tepi nampan ikan tongkol yang baru saja selesai dipilah. Kontraksi tadi sudah mereda, tapi digantikan oleh rasa lelah yang menjalar di punggungnya. Ratih berencana mengantar nampan ikan ini ke Mbah Tarni lalu minta izin pulang lebih awal. Perutnya yang sudah 8 bulan ini benar-benar di luar batas kemampuannya. Tepat saat itu, embusan angin laut yang kencang tiba-tiba meniup topi keping, usangnya hingga terlepas dari rambut pendeknya yang acak-acakan. Ratih secara naluriah mengangkat kepala, hendak mengejar topinya. Dan saat itulah seluruh dunianya seolah kehabisan udara. 10 meter di depannya, di samping sebuah mobil SUV hitam mengkilap, berdiri Bayu. Ia berdiri di tengah bau amis dermaga, masih dengan gayanya yang berwibawa, setelan jas biru navy-nya yang licin kontras dengan pemandangan kumuh kampung laut. Tapi wajahnya, wajah yang telah Ratih coba kubur dalam-dalam di sudut paling gelap ingatannya, kini berubah karena terkejut. Mata Bayu membelalak, menatap tajam ke arahnya, seolah ingin menembus lapisan baju kurung. Lusuhnya, menembus perutnya yang membuncit. Ratih. Panggilannya tidak keras, tapi mampu menenggelamkan suara ombak, teriakan para nelayan, dan deru mesin kapal. Panggilan itu mengandung kebingungan, rasa sakit, dan juga kegembiraan yang gila. Nampan ikan di tangan Ratih jatuh ke lantai semen. Ikan-ikan tongkol perak berserakan di kakinya. Ia tidak merasa sayang pada hasil kerjanya, ia hanya merasakan ketakutan luar biasa yang mencekik jantungnya. Bayangan malam, penculikan yang mengerikan itu kembali seperti film horor. Hinaan ibu mertuanya, tatapan jahat Dewi, dan dinginnya sungai saat ia melompat. Reaksi pertama Ratih bukanlah berlari ke pelukan suaminya dan menangis, melainkan berbalik dan lari. Ia berlari dengan perutnya yang berat, kakinya yang telanjang menginjak cangkang kerang tajam. Ia harus kabur, ia tidak bisa membiarkan mereka menemukannya lagi. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Mereka datang untuk merebut anaknya, mereka datang untuk menghabisinya. Ratih, berhenti. Ini aku, Bayu. Deru langkah kaki Bayu terdengar di belakangnya. Ia berlari seperti orang gila, tidak peduli sepatu kulit mahalnya terbenam dalam lumpur ikan. Para asisten dan pengawalnya saling pandang kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi pada bos, mereka yang biasanya tenang. Ratih berbelok ke belakang gudang Pak Suro, berniat bersembunyi di tumpukan jaring tua. Tapi beratnya kehamilan membuatnya oleng. Rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dari perut bagian bawah membuatnya berhenti, tangannya berpegangan pada tiang kayu. Hanya sedetik kelengahan itu Bayu berhasil menyusul. Ia tidak berani menerjang, karena takut Ratih jatuh. Ia hanya berdiri selangkah di belakangnya, napasnya terengah-engah. Tangannya terulur seolah ingin memeluk tapi takut Ratih akan lenyap. Jangan mendekat. Teriak Ratih, suaranya serak hilang di telan angin. Ia menatap Bayu dengan tatapan binatang yang terpojok, antara benci dan takut. Bayu menatap perut Ratih yang sudah sangat besar, lalu ke wajahnya yang tirus, kulitnya yang terbakar matahari, dan tangannya yang penuh kapalan. Hatinya seolah diremas oleh tangan tak terlihat. Istrinya, wanita yang pernah ia sumpah akan ia lindungi seumur hidup, kini berdiri di hadapannya dalam wujud seorang pekerja kasar, hamil 8 bulan, dan gemetar ketakutan padanya. Ratih, apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini? Perut itu. Anak kita, kan? Tanya Bayu. Suaranya bergetar hingga nyaris tak terdengar. Ratih tertawa, sebuah tawa pahit yang penuh air mata. Anak kita? Kau masih peduli dengan anak ini? Atau kau datang untuk melihat apakah aku sudah benar-benar mati?
Apa maksudmu? Aku sudah mencarimu selama 8 bulan ini. Aku tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Aku menyewa orang untuk mencarimu di mana-mana. Mencariku? Potong Ratih. Matanya memerah. Mencariku untuk apa? Agar ibumu dan adikmu bisa menyewa orang untuk menculikku lagi? Agar mereka bisa mengancam akan membunuhku dan anakku lagi? Bayu tertegun seolah disambar petir. Kata-kata diculik dan diancam dibunuh menghantam gendang telinganya seperti palu. Ia teringat wajah tenang ibunya saat berkata Ratih kabur dengan selingkuhannya. Ia teringat kegembiraan Dewi saat membersihkan barang-barang Ratih. Sebuah kebenaran mengerikan mulai terbentuk di kepalanya, tajam dan kejam. Mereka. Apa yang mereka lakukan padamu? Bayu maju selangkah, suaranya merendah, menyimpan badai yang siap meledak. Ratih mundur dan menabrak tumpukan keranjang ikan. Kemunculan Bayu memberinya kehidupan sekaligus ketakutan yang luar biasa. Ia merasa begitu menyedihkan. Selama 8 bulan ini ia begitu bangga dengan ketegarannya. Tapi begitu melihat Bayu, semua lapisan pelindung itu luruh menjadi air mata pahit. Mereka bilang aku mengkhianatimu. Mereka menyewa orang untuk membawaku pergi dan melemparkanku ke sungai. Kalau aku tidak selamat, kalau bayi ini tidak kuat, sekarang kau mungkin hanya akan menemukan tumpukan tulang kering di suatu tempat, kata Ratih sambil terisak. Semua kekecewaan yang terpendam selama 8 bulan tumpah ruah. Bayu membeku. Ia menatap mata istrinya yang penuh luka batin dan sadar bahwa selama 8 bulan ia hidup dalam siksaan sebagai korban pengkhianatan. Ratih justru benar-benar bertarung dengan maut untuk melindungi darah dagingnya. Setiap kapalan di tangannya, setiap noda terbakar matahari di wajahnya, adalah sebuah tamparan bagi kelemahannya sendiri. Saat itu, Pak Suro dan Mbah Tarni berlari mendekat, melihat seorang pria mewah mengancam si pengangkut ikan. Pak Suro mengangkat pikulannya. Hei, kamu? Siapa? Mau mengganggu perempuan hamil di sini, hah? Jangan kira punya uang. Bisa seenaknya. Bayu tidak menoleh pada Pak Suro. Ia hanya menatap lekat pada Ratih. Ia perlahan berlutut di atas tanah kotor yang penuh sisik ikan dan air asin. Tindakan miliarder itu membuat semua orang di sekitarnya, dari asisten hingga para nelayan, tercengang. Ratih, maafkan aku. 1000 kali aku minta maaf padamu dan anak kita. Aku salah telah membiarkanmu sendirian di rumah itu. Aku salah karena tidak bisa melindungimu. Bayu tercekat. Air mata langka seorang pria berkuasa jatuh ke pasir berdebu. Beri aku satu kesempatan untuk menebusnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi. Aku bersumpah demi nyawaku. Ratih menatap pria yang berlutut di kakinya. Ini adalah suami yang pernah ia cintai. Juga orang yang pernah ia benci karena menghilang saat ia paling membutuhkannya. Melihat Bayu saat ini, tidak ada lagi kesombongan seorang miliarder. Hanya ada seorang pria yang hancur di hadapan kesalahannya. Kontraksi kembali datang, kali ini lebih kuat dan menyakitkan. Ratih mengerang, tangannya memegangi perutnya, tubuhnya ambruk. Ratih! Bayu menerjang dan menangkapnya sebelum ia jatuh. Darah. Bayu, sakit. Bisik Ratih, wajahnya pucat. Di balik baju kurungnya, cairan hangat mulai merembes. Bayu melihat ke bawah. Darah segar menodai tangannya. Rasa takut kehilangan kembali mencekiknya. Tapi kali ini ia bukan lagi miliarder tak berdaya di kantor. BAC. Angin laut menderu, membawa bau garam yang menyengat ke paru-paru Bayu yang sesak karena panik. Ia langsung menggendong Ratih, tidak peduli sisik ikan dan bau amis menempel di setelan mahalnya. Berat tubuh Ratih kini begitu ringan, seperti ranting kering, hanya perutnya yang terasa berat seperti beban takdir. Minggir! Semua minggir! Raung Bayu, suaranya serak karena ketakutan. Parah. Asistennya yang membeku sejenak, buru-buru berlari membuka jalan untuk bos, mereka yang sedang kalut. Mobil SUV itu melaju kencang di jalan setapak berlumpur, guncangannya membuat tubuh Ratih terasa seperti akan tercerai-berai. Ia berada dalam pelukan Bayu, kepalanya bersandar di dadanya, merasakan detak jantung yang cepat dan napas yang terengah-engah. Perasaan yang begitu akrab hingga menyakitkan. Sudah berapa lama ia tidak merasakan kehangatan ini? Tapi rasa sakit dari perutnya menariknya kembali ke kenyataan pahit. Bayu, jangan.
Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Bisik Ratih, tangannya yang kurus mencengkeram ke meja Bayu. Aku di sini, aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu dan anak kita lagi. Aku bersumpah, Ratih, aku bersumpah. Bayu menempelkan wajahnya ke rambut Ratih, yang acak-acakan, air matanya mengalir. Di puskesmas kecamatan yang sederhana, lampu neon berkedip-kedip. Seorang dokter, tua berkacamata tebal menatap Bayu dengan curiga melihat pria berpakaian mewah. Tapi berantakan itu kehilangan ketenangan. Setelah pemeriksaan singkat, dokter itu berkata dengan suara berat. Janinnya mengalami guncangan karena stres dan kerja berat. Pasien menunjukkan tanda-tanda kelahiran prematur dan anemia parah. Kami hanya bisa memberikan pertolongan pertama. Anda harus segera membawanya ke rumah sakit kota jika ingin menyelamatkan ibu dan bayinya. Bayu tidak ragu sedetik pun. Ia memerintahkan asistennya untuk memanggil helikopter pribadi dari Jakarta untuk mendarat di lapangan kecamatan. Sambil menunggu, ia duduk di samping ranjang, menggenggam erat tangan Ratih yang kapalan. Ia membalik telapak tangannya, melihat bekas luka baru menimpa bekas luka lama. Kuku-kukunya yang tumpul karena mengais keranjang ikan. Kebenaran mulai terungkap melalui igawan Ratih di tengah rasa sakitnya. Ia menyebut malam hujan itu, menyebut tawa dingin Dewi, dan wajah tanpa ekspresi ibu Laras. Ia menceritakan tentang pria-pria asing yang mendorongnya ke sungai. Mereka bilang aku tidak pantas. Mereka bilang aku hanya orang miskin. Bayu, aku takut. Setiap kata Ratih adalah pisau yang menusuk harga diri Bayu. Ia merasa lebih hina dari sebelumnya. Ia membangun kerajaan triliunan, memimpin ribuan orang, tapi membiarkan ibu dan adiknya sendiri mengubah hidup wanita yang ia cintai menjadi neraka. Kebaikan yang selama ini ia berikan pada keluarganya tiba-tiba menjadi sebuah pembiaran terhadap kejahatan. Pak, helikopter sudah siap, kata asistennya pelan, matanya menunjukkan ketakutan melihat ekspresi Bayu saat ini. Bukan lagi kemarahan biasa, melainkan dingin yang menusuk pertanda akan adanya pembersihan tanpa ampun. Saat helikopter lepas landas, memandang kampung laut dari atas, Bayu melihat betapa kecil dan kerasnya tempat itu. Bagaimana seorang wanita lemah seperti Ratih bisa bertahan di sana? Bagaimana ia bisa membesarkan janin dalam kondisi yang serba kekurangan? Tiba di rumah sakit internasional di Jakarta, Ratih langsung dibawa ke ruang gawat darurat khusus. Bayu berdiri di luar koridor, kemeja putihnya ternoda, bercak darah kering istrinya. Ia tidak mandi, tidak berganti pakaian, hanya berdiri seperti patung di lobi rumah sakit yang mewah. Ponselnya berdering terus-menerus. Itu Ibu Laras. Bayu, kamu kemana saja? Malam ini ada pesta, Om Hartawan dan putrinya sudah datang. Cepat pulang. Suara ibunya masih terdengar anggun seperti biasa. Bayu mengambil napas dalam-dalam, suaranya merendah hingga menakutkan. Ibu di mana? Di rumah, tentu saja. Kamu kenapa? Suaramu aneh. Dewi ada di sana? Ada. Sedang siap-siap. Kenapa kamu tanya? Bayu tertawa, tawa kering yang membuat asistennya merinding. Bagus. Kalian berdua tetap di sana. Aku akan pulang, dan aku akan membawa hadiah yang pasti akan sangat mengejutkan bagi ibu dan Dewi. Ia menutup telepon, menoleh pada asistennya. Berikan aku semua berkas dari detektif tentang penculikan 8 bulan lalu, termasuk daftar orang-orang yang bekerja untuk Ibu Laras dan Dewi saat itu. Aku mau semua bukti hukum lengkap dalam 2 jam. Kalau tidak, kau tidak perlu muncul lagi di hadapanku. Sementara para dokter berjuang menyelamatkan Ratih dan bayinya, Bayu duduk di kursi tunggu, membuka laptopnya. Ia mengakses sistem CCTV villa yang diam-diam telah ia pasang di sudut-sudut tersembunyi beberapa bulan lalu saat ia mulai curiga. Rekaman video yang menunjukkan Ibu Laras menghina Ratih, adegan Dewi sengaja mendorong Ratih di tangga. Semuanya terlihat jelas. Terutama sebuah video yang merekam Dewi memberikan segepok uang kepada seorang pria tak dikenal di gerbang belakang rumah, hanya beberapa jam sebelum Ratih menghilang. Bayu menutup laptopnya, tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya berderak. Ia sadar, kebenarannya bukan hanya mereka mengusir Ratih, tapi mereka benar-benar ingin melenyapkannya. Mereka tidak menginginkan istri miskin untuknya, dan mereka lebih tidak menginginkan seorang cucu berdarah rendahan.
Pintu UGD terbuka. Seorang profesor senior keluar, melepas maskernya, wajahnya masih tegang. Kami berhasil menghentikan pendarahannya untuk sementara dan menstabilkan detak jantung pasien. Bayinya baik-baik saja, tapi karena prematur, harus dirawat di inkubator begitu lahir. Namun, kondisi psikologisnya sangat tidak stabil. Ia terus menyebut tentang dibunuh dan dianiaya. Anda harus menciptakan rasa aman mutlak untuknya. Bayu mengangguk, matanya berkilat dingin. Saya mengerti. Mulai sekarang, rumah sakit ini akan dijaga 24 jam. Tidak seorang pun dari keluarga saya diizinkan masuk tanpa persetujuan saya. Ia masuk ke kamar. Ratih terbaring di sana, dikelilingi mesin-mesin canggih. Wajahnya pucat, mungil di antara bantal-bantal putih. Ia duduk dan mencium keningnya dengan lembut. Tidurlah, sayang. Saat kau bangun nanti, dunia ini akan jauh lebih bersih. Bayu bangkit, merapikan kerah kemejanya, dan melangkah keluar dengan sikap seorang raja yang baru kembali dari medan perang, siap untuk pengadilan terakhir di rumahnya sendiri. Ia tahu ini bukan lagi masalah keluarga, ini adalah perang. Keadilan, di mana ia harus memilih antara ikatan darah yang buta dan kebenaran. Mobil Bentley hitam itu melaju senyap di malam Jakarta, seperti binatang buas, yang bersiap untuk perburuan terakhir. Bayu duduk di kursi belakang, kemejanya masih ternoda darah kering dan bau amis ikan dari kampung laut. Bau dari kenyataan pahit yang harus ditanggung istrinya selama 8 bulan. Ia tidak berganti pakaian. Ia ingin menghadapi para pelaku kejahatan dalam kondisi ini. Di tangannya ada setumpuk berkas tebal dan sebuah tablet berisi bukti-bukti yang tak terbantahkan. Asisten di sebelahnya tidak berani bernapas. Pak, 3 pria yang terlibat penculikan sudah ditangkap di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Mereka sudah mengaku siapa dalangnya dan jumlah uang yang diterima dari Nona Dewi. Bayu hanya mengangguk, matanya yang dingin menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan yang melintas mengingatkannya pada kemewahan palsu dari apa yang disebut keluarga kelas atas. Mobil berhenti di depan gerbang villa keluarga. Gerbang besi berat itu terbuka. Bayu melangkah turun, langkah kakinya di atas lantai marmer terdengar kering, memecah suasana pesta yang sedang berlangsung di dalam. Ruang tamu yang megah penuh dengan bunga segar dan sampahnya. Ibu Laras, dengan kebaya beludru mewahnya, sedang tertawa bersama Om Hartawan dan putrinya, Lina, yang baru pulang dari Amerika. Dewi, dengan gaun mahalnya, sedang memamerkan koleksi perhiasan baru. Kemunculan Bayu membuat semua tawa terhenti. Ibu Laras menatap putranya, senyumnya membeku melihat penampilannya yang berantakan dan wajahnya yang menakutkan. Bayu, kamu kenapa begini? Ada tamu, cepat naik ganti baju. Bayu tidak menjawab. Ia berjalan ke tengah ruangan, matanya menyapu Dewi. Dewi, terkejut, gelas kristal di tangannya sedikit bergetar. Ini hadiah yang kujanjikan, Bu, kata Bayu, suaranya dalam dan berwibawa. Seperti sebuah vonis. Ia meletakkan tabletnya di meja, menekan tombol putar. Layar menampilkan rekaman CCTV Dewi memberikan uang kepada sopir. Wajahnya mengeras, bibirnya mengucapkan kata-kata kejam, bersihkan. Jangan biarkan dia kembali. Selanjutnya adalah rekaman pengakuan para penculik. Ibu besar dan Nona muda menyuruh kami melemparnya ke sungai, seolah-olah bunuh diri atau kabur. Seluruh ruangan hening. Om Hartawan dan putrinya saling pandang, lalu diam-diam pamit. Mereka sadar sedang menyaksikan sebuah tragedi mengerikan di balik topeng bangsawan. Wajah Ibu Laras pucat, bibirnya gemetar. Bayu, dengarkan penjelasan Ibu. Ibu melakukan ini semua demi kamu, demi keluarga ini. Gadis itu tidak pantas. Tidak pantas. Potong Bayu. Bentakannya membuat gelas-gelas di meja bergetar. Lalu siapa yang pantas? Seorang ibu yang menyewa pembunuh untuk menantunya? Seorang adik yang tega melemparkan kakak iparnya yang hamil ke sungai? Ia mendekati Dewi. Dewi ketakutan, mundur, dan tersandung hingga jatuh. Mas, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin dia pergi. Tidak sengaja. Tapi Rati harus menjadi kuli angkut ikan untuk bertahan hidup. Selama 8 bulan. Dia harus tidur di gubuk, makan nasi sisa, dan nyaris mati. Di tangan orang-orang yang kau sewa. Bayu melemparkan berkas ke wajah Dewi. Kertas-kertas beterbangan seperti kupu-kupu kematian.
SAATKU menggunakan uangku untuk membeli baju. Istriku harus menggunakan tangannya yang berdarah untuk mendapatkan uang receh demi menafkahi anakku. Ibu Laras menjerit. Bayu, kamu gila. Dia hanya seorang gadis miskin. Apa yang sudah dia lakukan padamu sampai kau tega pada ibu dan adikmu sendiri? Bayu menatap ibunya, matanya penuh kekecewaan yang mendalam. Benar, dia miskin. Harta. Tapi ibu dan Dewi yang miskin moral. Mulai detik ini, ibu dan Dewi tidak punya hak apapun lagi di perusahaan. Semua rekening pribadi, semua aset atas nama saya akan dibekukan. Dewi menangis histeris memeluk kaki Bayu. Mas, jangan lakukan ini, aku adik kandungmu. Bayu dengan dingin menepisnya. Ikatan darah kita sudah mati saat kau mendorong Ratih ke sungai. Besok pengacara akan mengurus kalian atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan. Aku tidak akan melindungi siapapun. Ia menoleh pada kepala pelayan dan para penjaga. Kemas semua barang-barang ibu, Laras dan Nona Dewi. Malam ini juga mereka pindah ke rumah tua di pinggiran kota. Itulah satu-satunya tempat yang kutinggalkan, agar kalian bisa merenungkan perbuatan kalian. Ibu Laras ambruk di kursi. Wajahnya yang agung kini hancur total. Ia tidak pernah mengira putra yang selalu patuh itu bisa begitu kejam. Tapi ia tidak sadar, Bayu hari ini bukan lagi pria lemah yang terjebak di antara konflik keluarga. Ia telah melihat darah, melihat luka istrinya, dan itu telah menempa dirinya menjadi hakim yang paling dingin. Bayu melangkah keluar dari villa, tanpa menoleh sedikit pun. Baginya, rumah ini, kini hanyalah cangkang kosong yang kotor. Ia masuk ke mobil dan memerintahkan sopir kembali ke rumah sakit. Di perjalanan, Bayu memejamkan mata. Ia lelah, tapi hatinya terasa ringan. Operasi yang menyakitkan telah selesai, tumor ganas telah diangkat. Sekarang, ia hanya ingin kembali ke sisi Ratih, ingin melihatnya sadar, ingin mendengar tangisan anaknya yang akan lahir. Tiba di rumah sakit, Bayu langsung masuk ke kamar Ratih. Ia masih tertidur, napasnya sudah lebih teratur. Ia duduk di samping ranjang, dengan lembut menyeka sisa kotoran di tangan istrinya dengan handuk hangat. Semuanya sudah selesai. Ratih, bisiknya. Aku sudah mendapatkan keadilan untukmu dan anak kita. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu kita. Malam itu, Bayu tidak tidur. Ia berjaga di samping Ratih, menggenggam tangannya. Ia tahu jalan untuk menyembuhkan luka batin Ratih akan panjang dan sulit. Ratih mungkin tidak akan lagi percaya pada cinta, tapi ia siap menggunakan sisa hidupnya untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan ketegaran yang Ratih korbankan. Menjelang pagi, pintu kamar terbuka pelan. Dokter jaga memberi isyarat pada Bayu untuk keluar. Pak, kami baru saja memeriksa lagi. Sepertinya pasien akan menunjukkan tanda-tanda persalinan lebih awal dari perkiraan. Mungkin pagi ini. Sebaiknya Bapak siapkan mental. Bayu mengangguk, jantungnya berdebar kencang, antara cemas dan tak sabar. Sebuah kehidupan baru akan dimulai dari puing-puing pengkhianatan dan penderitaan. Ia menatap melalui jendela kaca ke kamar Ratih, yang terbaring di sana, kecil namun begitu kuat. Ia tahu ia sedang berdiri di ambang pertempuran baru. Pertempuran untuk merebut kembali hati wanita yang ia cintai. Rumah Sakit Internasional Jakarta di pagi hari diselimuti oleh atmosfer penantian yang pekat. Sinar fajar pertama menembus kaca, menerangi koridor yang sunyi. Bayu duduk di kursi besi dingin di depan ruang bersalin, tangannya saling bertaut erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia telah duduk di sana selama 4 jam. Sejak Ratih dilanda kontraksi hebat, teriakan menyayat hatinya dari balik pintu baja terdengar seperti irisan pisau di sanubari Bayu. Pria yang tak pernah gentar di meja perundingan triliunan, kini gemetar seperti anak kecil. Ia sadar, penderitaan Ratih saat ini bukan hanya sakit fisik, tapi juga akumulasi dari 8 bulan kelelahan, kebencian, dan ketakutan yang terpendam. Kuatlah, Ratih. Kumohon, demi aku, demi anak kita, bisik Bayu, keningnya bersandar di pintu yang dingin. Di dalam, tim dokter bekerja keras. Kondisi Ratih sangat rumit. Kelahiran prematur di bulan ke-8, dengan kondisi kekurangan gizi dan trauma psikologis, membuat proses persalinan menjadi pertarungan melawan maut. Tekanan darah menurun drastis, pasien mengalami pendarahan,
Suara kepala dokter terdengar tegang. Bayu melompat berdiri saat melihat perawat mendorong troli berisi peralatan dan kantong darah ke dalam. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan menyelimutinya. Ia telah mendapatkan keadilan, telah mengusir para penjahat. Tapi semua itu akan sia-sia jika ia kehilangan Ratih sekarang. Ia benci dirinya sendiri karena membiarkan Ratih menjadi kuli angkut ikan, benci bekas luka di tangannya yang mungkin kini mengurangi daya tahannya. Sebuah tangisan lemah, seperti anak kucing, tiba-tiba memecah ketegangan. Bayu, terpaku, jantungnya berhenti sejenak. Itu suara anaknya. Bayi itu telah lahir. Tapi kegembiraan itu belum sempat terasa. Keheningan yang menakutkan kembali menyelimuti. Pintu terbuka. Seorang perawat dengan tergesa-gesa membawa sesosok makhluk, mungil kemerahan dan berkerut, berlari ke arah ruang perawatan intensif bayi. "Dokter, istri saya bagaimana?" Bayu mencengkeram lengan dokter yang baru. Keluar, matanya memerah. Bayinya sudah dibawa ke inkubator karena prematur dan kekurangan berat badan. Sedangkan ibunya, ia mengalami pendarahan hebat pasca persalinan. "Kami sedang berusaha menghentikannya. Anda harus siap mental, kondisinya sangat lemah." Bayu merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Ia terhuyung-huyung masuk ke ruang pemulihan setelah kondisi Ratih stabil sementara. Ratih terbaring di sana, wajahnya pucat seperti kertas, dikelilingi oleh selang infus dan monitor detak jantung. Ia tampak begitu kecil dan rapuh. Bayu berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Ratih, anak kita sudah lahir. Laki-laki, dia mirip sekali denganmu. Kumohon, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku belum sempat mengajakmu makan makanan kesukaanmu, belum sempat membawamu kembali ke rumah yang hanya ada kita berdua." Seolah mendengar panggilannya, bulu mata Ratih yang panjang bergetar. Ia perlahan membuka mata, tatapannya kabur. Saat mengenali wajah Bayu, setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Anak kita di mana?" Suaranya tipis dan serak. "Anak kita sedang dirawat oleh dokter. Dia pejuang, sama seperti ibunya. Kau harus sehat lagi untuk bisa menggendongnya, kan?" Bayu memaksakan senyum meski hatinya hancur. Ratih mengangguk lemah. Di ambang hidup dan mati, kebencian pada Ibu Laras atau Dewi seolah sirna. Yang tersisa hanyalah makhluk mungil yang telah ia lindungi. Dengan nyawanya selama 8 bulan di desa nelayan. Ia teringat malam-malam di gubuk bambu, teringat semangkuk bubur dari Mbah Tarni. Semua penderitaan itu, akhirnya terbayar dengan tangisan pertama putranya. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang gigih. Bayu mengubah rumah sakit menjadi kantornya. Ia tidak meninggalkan Ratih lebih dari 5 menit. Ia sendiri yang menyeka wajahnya, belajar mengganti perban, dan menenangkannya dari mimpi buruk. Setiap kali Ratih terbangun panik, berteriak karena mengira masih dikejar, Bayu akan memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang. Pemulihan Ratih adalah sebuah keajaiban. Mungkin naluri seorang ibu yang mendorongnya untuk hidup. Pada hari ke-10, ia sudah bisa duduk dan untuk pertama kalinya melihat putranya melalui kaca ruang perawatan. Bayu mendorong kursi roda Ratih. Melihat bayi mungil yang dikelilingi selang, tapi bergerak dengan kuat, Ratih menangis terseduh-seduh. Bukan tangisan sakit, tapi tangisan kelegaan. "Kau beri nama siapa?" tanya Ratih, menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. "Damai Sentosa. Aku ingin hidupnya hanya damai dan sentosa. Semua badai, biar aku yang menanggungnya," jawab Bayu, meremas bahu Ratih dengan lembut. Di pinggiran kota, Ibu Laras dan Dewi kini hidup di rumah tua yang kumuh. Tak ada lagi pelayan, tak ada lagi gaun mewah. Mereka harus melakukan semuanya sendiri. Hukuman Bayu bukanlah penjara, melainkan mengembalikan mereka ke tempat yang dulu mereka hina, kekurangan dan kesendirian. Setiap hari mereka melihat berita kebahagiaan Bayu dan Ratih di media sebagai siksaan batin. Tapi di rumah sakit, Bayu dan Ratih tidak lagi peduli. Ratih menatap tangannya, bekas kapalan itu masih ada. Bau ikan mungkin telah hilang, tapi kenangannya tidak akan pernah pudar. Ia menatap Bayu, pria yang telah berlutut di kakinya di tengah dermaga amis, dan sadar bahwa cinta sejati bukanlah tentang tidak pernah salah, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki dan kelapangan hati untuk memaafkan. Sinar matahari sore menembus jendela,
menyinari mereka berdua dan bayi di dalam inkubator. Sebuah kedamaian sejati, untuk pertama kalinya setelah 8 bulan. Badai telah kembali. Ratih dengan lembut menggenggam tangan Bayu, merasakan kehangatan yang nyata. Ia tahu ia telah melewati pintu neraka, tapi luka batinnya masih butuh waktu untuk sembuh. Dan ia juga tahu, mulai sekarang, ia tidak akan pernah lagi menanggung beban dunia sendirian. Setahun setelah badai itu berlalu, kampung laut masih menyambut debur ombak yang sama. Tapi kini suasananya telah berubah. Sebuah yayasan amal bernama Damai telah membangun sebuah rumah singgah yang layak untuk para wanita terlantar dan sebuah klinik modern di samping gudang ikan Pak Suro. Penduduk setempat masih sering bercerita tentang wanita pengangkut ikan itu yang kini telah menjadi istri seorang konglomerat besar, tapi setiap kali kembali, ia masih mengenakan baju kurung sederhana dan menyalami para nelayan miskin dengan penuh hormat. Ratih berdiri di balkon villa baru mereka, yang terletak di tengah taman bunga. Matahari, angin laut dari kejauhan membawa sedikit aroma asin yang akrab. Ia tidak lagi merinding mencium bau garam. Sebaliknya, ia menghargainya, karena itulah aroma yang telah menghidupi ia dan anaknya di masa-masa tergelap. Bayu muncul dari belakang, dengan lembut menyampirkan selendang tipis ke bahu istrinya. Di gendongannya ada Damai, yang kini sudah berusia lebih dari 1 tahun, montok dan memiliki mata yang cemerlang seperti ibunya. Anak itu bergumam, "Mama," lalu merangkak ke pelukan Ratih. "Kau teringat kampung laut lagi?" tanya Bayu, suaranya dalam dan hangat. Ratih memeluk putranya, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. "Aku teringat orang-orang di sana. Teringat bubur Mbah Tarni dan omelan Pak Suro yang sebenarnya peduli. Tanpa kebaikan tulus mereka, mungkin aku tidak akan bertahan sampai kau menemukanku." Bayu terdiam sejenak, sebuah ciuman ringan mendarat di rambut Ratih, sebagai permintaan maaf yang ia tahu akan terus ia lakukan seumur hidupnya. Ia telah menyelesaikan semua urusan dengan Ibu Laras dan Dewi. Setelah setahun hidup dalam kekurangan, Ibu Laras mulai mendekatkan diri pada kegiatan keagamaan untuk menebus dosa. Sementara Dewi dikirim ke sebuah sekolah berasrama yang disiplin di luar negeri di bawah pengawasan ketat. Bayu tidak lagi membenci mereka, tapi ia juga tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam kehidupan Ratih lagi. Pengampunannya ada batasnya, dan batas itu adalah kedamaian istri dan anaknya. "Semuanya sudah benar-benar baik-baik saja, kan, Mas?" tanya Ratih, matanya menatap jauh ke cakrawala, di mana laut dan langit menyatu. "Iya, sayang. Sudah baik-baik saja. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk menulis masa depan dengan warna yang berbeda." Selama setahun ini, Ratih bukan hanya menjadi istri di belakang suami. Ia menggunakan pengalamannya yang menyakitkan untuk mengelola yayasan, membantu para wanita korban kekerasan dan yang ditelantarkan keluarga. Ia paham, uang Bayu bisa membangun gedung, tapi hanya empati dari seseorang yang pernah merasakan kematian sepertinya yang bisa menyembuhkan jiwa-jiwa yang hancur. Tangan Ratih, meskipun telah dirawat, masih menyisakan bekas kapalan samar, jejak hari-harinya memikul ikan. Ia tidak menghilangkannya. Baginya, itu adalah lencana ketegaran, pengingat betapa kuatnya ia. Sore itu, mereka berjalan-jalan di pantai dekat rumah. Bayu menggandeng tangan Ratih, sementara Damai berjalan tertatih-tatih di antara mereka, sesekali tertawa gembira melihat kepiting kecil. Senja yang merah keemasan mewarnai permukaan laut, menciptakan pemandangan yang megah. Melihat bayangan mereka yang memanjang di pasir, Ratih tiba-tiba sadar bahwa hidup setiap orang seperti ombak. Kadang pasang, kadang surut, kadang membawa sampah, tapi kadang juga membawa cangkang kerang yang indah. Yang terpenting bukanlah besar kecilnya ombak, melainkan apakah setelah setiap hantaman, ombak itu punya kekuatan untuk kembali ke lautan yang biru. Ia menoleh pada Bayu, pria yang telah menemaninya melewati puncak kejayaan dan jurang keputusasaan. Bayu telah banyak berubah, bukan lagi miliarder dingin yang hanya kenal angka. Di matanya kini hanya ada pemahaman dan cinta yang telah teruji. "Terima kasih karena tidak menyerah mencariku," bisik Ratih. Bayu berhenti, membalikkan badan Ratih untuk menatap matanya. "Bukan. Terima kasih karena kau tidak menyerah pada dirimu sendiri. Aku hanya menemukanmu, tapi
Kaulah yang telah menyelamatkan keluarga ini. Mereka berdiri di sana, di tengah luasnya langit dan bumi, diiringi debur ombak. Fajar telah berlalu, badai telah reda, dan kini saatnya bagi mereka untuk menikmati ketenangan senja. Sebuah ketenangan, bukan dari sebuah akhir, melainkan dari endapan kebahagiaan yang telah merasakan semua kepahitan. Novel kehidupan mereka, jika ada yang menuliskannya, mungkin tidak akan berakhir dengan pernikahan mewah atau angka-angka finansial yang fantastis. Novel itu akan berakhir dengan gambaran sebuah keluarga kecil yang berjalan di pantai, di mana wanita yang pernah menjadi kuli angkut ikan itu kini tersenyum damai, tangannya yang kurus menggenggam erat tangan suami dan anaknya, melangkah mantap di atas pasir yang lembut. Karena pada akhirnya, kebahagiaan terbesar bukanlah hidup di istana, melainkan setelah setiap kali jatuh kita masih punya tangan untuk digenggam, nama untuk dipanggil, dan sebuah rumah untuk kembali.